thank God it's finally Friday. TGIF nih ya. Akhirnya setelah sibuk-sibuk dengan segala aktivitas mungkin sepanjang minggu ini, bahkan ada juga mungkin ya yang sekitar 10 menit yang lalu akhirnya selesai meeting semuanya segala macam, dan sekarang bisa punya waktu untuk kita ikutan kelas sama-sama, isi gelas sama-sama nih ya. Di Jumat malam ini kita bisa break sedikit, santai-santai sedikit karena besok weekend, tapi tetap dapat insights yang bermanfaat. Nah, saya Melisa Lolindu, dan saat ini kita akan berbagi informasi, sharing juga di Kumparan Kelas Investasi episode yang ke-8. Tapi agak sedikit berbeda ya dari episode-episode kelas investasi sebelumnya, karena hari ini kita bukan hanya live di Instagram saja, tapi spesial kita hadir menyapa juga teman kumparan yang ada di TikTok. Jadi teman kumparan bisa nonton live kali ini baik di Instagram @kumparan.com maupun di TikTok akunnya @kumparan. Nah, sebagai informasi nih saya mau disclaimer dulu, proses syuting hari ini sudah melaksanakan protokol kesehatan, dan saya beserta teman-teman tim yang bertugas ini tentunya sudah melakukan swab antigen dan alhamdulillah dinyatakan negatif. Peralatan yang dipakai juga sudah disterilisasi, ruangan ini juga sebelum live diadakan sudah disterilisasi, dan selama live berlangsung kita tetap menjaga jarak aman. Jadi saya mau izin buka maskernya dulu. Oke. Saya mau menyapa teman-teman yang baru bergabung. Halo, wah ini mulai banyak nih teman-teman yang ikut malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke, di kelas investasi kali ini kita akan membahas tema yang light banget dan sepertinya cocok nih untuk teman-teman semuanya simak, terutama bagi teman kumparan yang masih di tahap belajar investasi. Temanya adalah berburu cuan modal Rp100.000 bisa investasi apa? Memangnya memangnya bisa ya investasi Rp100.000 ini kayak seharga satu box Kravel gede gitu ya, atau seharga sekitar 2-3 gelas kopi gitu ya? Penasaran kan? Nanti kita akan jawab rasa penasaran teman kumparan semuanya dengan ngobrol di kelas investasi malam hari ini. Nah, kita akan mengundang tamu spesial kita, seorang financial mentor yang sudah warawiri di media sosial untuk kasih insight tentang financial. Dia adalah Mas Agus Heli. Langsung aja kita mau menginvite Mas Agus Heli untuk bergabung dalam live kali ini. Dan teman kumparan yang punya pertanyaan, berbagai pertanyaan selama talk show ini berjalan, boleh sekali diketik. Jadi untuk yang bertanya bisa diketik pertanyaannya di kolom live chat Instagram. Oke, ini dia. Hai, selamat malam Mas Agus. Malam Melisa, apa kabar Mel? Saya baik, terima kasih banyak. Apa kabar Mas Agus? Baik juga Mel, terima kasih ya Mel udah invite saya untuk join sama teman kumparan malam hari ini. Sama-sama dong. Senang sekali ini kita live dari Jakarta dan dari Bali. Wow, Jakarta gimana Mel? Ya. Jakarta gimana? Jakarta situasinya dari tadi sore tuh hujan Mas di beberapa titik nih. Kalau Bali bagaimana? Bali kemarin hujan Mel, cuman ini saya tungguin belum hujan jadi rada panas. Tapi saya seneng Bali udah mulai rame nih Mel. Ditunggu ya teman-teman untuk datang ke Bali. Pariwisata mulai naik lagi ya, kita doakan semakin terus bangkit, amin amin. Oke. Oh ya Mas Agus, aku mau ingetin lagi nih buat teman kumparan semuanya ya, di Kumparan Kelas Investasi kali ini bukan hanya Melisa aja bisa nanya-nanya ke Mas Agus Heli, tapi teman kumparan juga boleh banget. Yang mau nanya, mau curcol juga boleh. Kalian bisa langsung ketik aja pertanyaan atau pernyataan kalian di kolom komen IG live kita ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kita akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Mas Agus Heli. Oke, Mas, saya mau langsung nanya nih. Tadi kan saya sempat singgung ya bahwa sekarang tuh mungkin ada yang penasaran, wah uang Rp100.000 ini emang bisa buat investasi awal? Kalaupun iya, apa nih produk investasinya yang ditebus hanya dengan Rp100.000? Itu berarti kan seharga satu box besar Kravel gitu ya, atau harga dua gelas kopi gitu kalau merek yang lumayan mahal. Gimana tuh Mas Agus? Oke, thank you ya Mel. Saya
sapa dulu teman kumparan semua. Selamat malam teman-teman semuanya. Menjawab pertanyaan Melisa tadi. Jadi gini, saya akan bicara malam hari ini dari sudut seorang financial planner ya Mel ya. Jadi Yes. nanti di kisaran situ. Memang benar kalau kita bicara investasi, dulu mindset kita itu selalu mungkin orang tua kita zaman dahulu ngajarkan investasi itu kesannya kayaknya berat gitu ya Mel ya. Mm-mm, mm-mm. Mereka mengajarkan tuh kayaknya rumah, kos-kosan, properti, tanah gitu ya. Tapi zamannya itu udah dulu banget Mel. Jadi sekarang zaman sudah shifting, sudah berubah. Jadi bener banget, sekarang 100.000 itu sudah mulai bisa investasi Mel, dan pilihannya tuh banyak banget gitu. Oh, itu possible sekali ya untuk hari-hari ini. Very possible, ya. Possible, Yes, possible, ya. tapi Mas Agus sekarang kan orang mungkin merasa ya, punya duit 100.000 ribet kali ya kalau mau dipakai investasi. Maksudnya ya paling keuntungannya juga nggak seberapa. Terus akhirnya juga malah jadinya nggak jadi investasi karena kepikirannya udah cuannya dikit nih, nggak usah deh. Jadi dipakai aja uangnya untuk belanja jajan barang-barang konsumtif lagi gitu. Gimana nih Mas Agus menanggapi hal ini, melihat fenomena ini? Oke, gini Mel, sebelum saya menjawab, saya pengen tanya teman kumparan juga. Mungkin sekalian boleh di chat ya Mel ya, saya izin tanya. Boleh, boleh. Mungkin Mel juga bisa bisa jawab. Sebenarnya gini Mel, kita harus clear dulu ketika Mm-mm. teman-teman memutuskan untuk berinvestasi. Saya pengen tahu goals-nya apa sih Mel? Apa sih tujuannya gitu? Coba teman-teman boleh boleh chat juga di sini. Kira-kira apa nih? Saya pengen berangkat dari situ sebelum saya menjawab daripada toh nanti juga diambil kan gitu kan Mel ya. Yes, Gitu. yes, Jadi yes. saya pengen tahu dulu goalsnya apa sih kira-kira ketika teman-teman melakukan investasi. Saya pengen berangkat dari situ. Coba deh, boleh Goalsnya dijawab teman-teman apa? teman-teman? Jadi Oke, misalnya udah ada yang mulai jangka jawab pendek tuh. atau jangka panjang gitu ya. Kan Oh, suka gitu oke. ya, ada yang untuk jangka pendek, jangka panjang. Udah mulai aja? Ya, Udah ada yang mulai jawab ada nih? pensiun gitu, mau kaya gitu kan. Mm-mm. Nah, ada yang bilang ikutin tren. Nah, ini yang bahaya. Ah, Rumah impian. Nah, oke. Nah, maksud saya berangkat dari situ, Mel. Jadi ketika kita memutuskan untuk investment, nih macam-macam mm, nih, ada tabungan, untung besar, goalsnya biar ada pemasukan selain dari gaji. yes. Nah, goals itu harus very clear dulu, harus clear. Nah, kita harus berangkat dari goals. Misalkan saya bilang gini, Mel, goalsnya adalah tabungan masa tua, atau beli rumah, atau aset masa depan, atau pendapatan Mm, pasif. Nah, yang dimaksud kaya itu goalsnya seberapa. Terus goals itu harus kita nyebutnya SMART ya, specific, measurable gitu kan, achievable gitu. Nah, yes. kalau misalkan kita sudah tahu goalsnya kita, itu biasanya kita akan berpikir ulang untuk berpikir gini, ngapain sih gue 100.000 mesti invest? Karena kita tahu goalsnya. Biasanya Mel, yang Mm-mm. terjadi mereka akhirnya kayak mau niatnya invest itu nggak jadi karena goalsnya nggak jelas Mel. I Gitu. see. Nah, saya tanya lagi ya Mel ya. Ini tadi kan ada yang bilang gini, Mm-mm. untuk mendapatkan income tambahan. Mm-mm. Nah, yang dimaksud income tambahan itu seberapa besar? Gitu kan? Jadi kalau misalkan dia pengen dapat income tambahannya besar, ya idealnya jangan harus selalu berpikir misalkan saya ini cuma dikit kemudian akhirnya nggak jadi invest gitu Mel. Jadi harus tahu goalsnya dulu Mel. Jadi saya berangkatnya dari situ baru kita akhirnya berpikir karena uang yang 100.000 itu kan ada yang Mm-mm. bilang gini eh apa sih sedikit-sedikit menjadi gunung itu Mel? Pepatahnya Mel? Iya, 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 iya. Iya Dikit-dikit kan? cuannya lama-lama jadi banyak gitu, ada yang Nah, bilang gitu ya. kan. Gitu. Oke, Jadi, jadi it's all about mindset sih Mel. Jadi mindsetnya harus mhm. dibenahin dulu. Tujuan saya apa nih gitu. Saya berangkat dari contoh nih Mel, saya ambil satu aja, saya izin satu aja. Misalkan gini, Melisa pengen punya rumah. Ya. Kira-kira ketika kita pengen beli rumah kan kalau pengen apa beli rumah kan harus ada DP-nya dulu. Kita harus clear dulu nih Mel. DP-nya perlu berapa? Let's say 20 juta gitu ya Mel ya. Mungkin nggak ada 20 juta. Tapi untuk mengumpulkan 20 juta itu kan harus memulai dari yang kecil. Gitu Mel. Betul.
Oke, jadi Oh, intinya balik lagi teman kumparan harus tahu goalnya apa. Seperti tadi Mas Agus bilang ya, it's all about ya, mindset kita ya. Awal kita mau investasi untuk apa dulu nih, jangka pendek atau jangka panjang. Kalau tadi betul. nambah income tambahan seberapa besar dan income tambahannya itu buat apa, begitu ya Mas Helia? Betul, betul. Setuju banget. Oke, Karena itu nah harus Mas, clear, Mel. Ya. Hmm. yes itu harus clear. Mas, kalau yang mungkin nih dia punya banyak goals, jadi bukan hanya satu tujuan gitu, jadi pengen ina inu gitu, pengen rumah, pengen mobil, income tambahan untuk jalan-jalan, untuk traveling, itu tuh gimana Mas Agus? Apakah memang benar-benar harusnya disesuaikan dengan pendapatan dulu atau seperti apa? Oke. Eh, kita bisa memaklumi sih bahwa setiap orang itu kan goals-nya bukan cuma satu. Ya, Bisa jadi satu traveling, bisa jadi untuk kuliah lagi, bisa jadi ya, pengen beli rumah, pengen beli mobil, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak goals, itu kita harus tahu priority kita yang mana, prioritas kita yang mana. Jadi jangan semuanya, Mel, karena kalau semuanya, kemampuan kita ini juga terbatas, mm-mm. income kita juga terbatas, Mel. Jadi kita, ingat nggak tadi saya bilang harus smart. S-nya adalah harus spesifik, Ya, kemudian M-nya itu harus measurable, harus terukur gitu ya. Kemudian A-nya itu harus achievable. Achievable hmm. itu maksudnya gini, saya pengen punya satu pulau gitu. Sebenarnya itu goals itu bagus, tapi dengan kondisi kita itu sebenarnya setelah achievable itu measurable apakah realistik? Realistik apa enggak dengan income kita sekarang? Mm-mm. Jadi satu prioritasnya yang mana dulu? Kemudian dari priority itu tadi kita cari yang realistik, Mel. Oke. Gitu. Ya, sehingga kalau kita udah terukur, spesifik, kemudian realistik dan sesuai dengan income, biasanya itu kita akan jauh lebih jelas nih. Ibaratnya saya mau ke arah mana nih, Mel? Gitu, Mel. Ya, jadi Oke. kuncinya itu adalah mindsetnya, tentukan tujuannya. Gitu, Mel. Tentukan tujuannya gitu. Lalu Yes, yang tadi memang mengukur pendapatannya juga penting ya Mas Agus ya. Maksudnya jangan betul. sampai nih ternyata kita pengen dapet cuan yang lebih banyak, akhirnya kita invest lebih banyak, tapi justru uang yang dipakai untuk invest itu yang harusnya diberikan ke pos-pos yang lain begitu ya. Jadi malah Betul. cicilan lain jadi mandek, atas nama supaya cuannya gede gitu. Pasti pernah menemukan case-case seperti itu dong ya Mas Agus ya. Mungkin boleh share sedikit. Banyak banget, Mel. Jadi gini, Mhm. kalau di financial planning itu, kita itu boleh melakukan investment apabila yang basic itu sudah terpenuhi. Gitu ya. Artinya gini, satu, pastikan bahwa memang uang yang kita invest itu adalah memang uang yang ibaratnya uang, istilahnya uang dingin ya. Iya, Uang nganggur, Mel. Jangan sampai, let's betul. say nih, kita masih punya ibaratnya apa ya, tanggungan-tanggungan atau bahkan pos yang lain, tapi kita investasikan, jangan sampai di situ. Gitu. Jadi memang kita harus memastikan jumlah income kita berapa, kemudian nanti kita sisihkan dulu, jangan sampai melebihi dari kemampuan kita. Kalau di ilmu financial planning nih Mel, Mhm. ini kan kita bicara pemula nih Mel, Iya, ya iya. kan? Nah, kalau kita bicara pemula, artinya kebutuhan-kebutuhan yang lain kan juga masih ada. Memang dari income kita itu disarankan untuk satu disisihkan untuk ketabungan atau investment itu minimum adalah 10%. Lebih banyak lebih bagus, Mel. Gitu. Karena setelah itu kita masih punya tanggungan, misalkan harus ada proteksi, kemudian kita juga misalkan punya cicilan utang itu harus tetap dibayar dulu, gitu. Baru setelah itu konsumsi. Nah, itu juga harus harus dikelirkan dulu nih Mel, gitu. Jadi jangan sampai nih kita masih punya cicilan, kemudian kita ibaratnya porsi cicilannya dilupakan, kemudian investasinya dibesarkan. Itu juga nggak disarankan sih Mel. Gitu. Oke, jadi intinya benar-benar harus dihitung-hitung dan dipastikan bahwa yang diinvestasikan itu justru bukan untuk kebutuhan primer gitu ya, yang seharusnya kita alokasikan ke Betul. sana.
Baik, Betul. berikutnya nih Mas Agus, kebanyakan kan Ya. orang tuh familiar sama menabung begitu ya, karena dari kecil kan kita Hmm. juga diajarin untuk menabung gitu. Nah, Ya. misal nih kita punya sisa uang per bulan, ya misal kita mulai dengan 100.000 rupiah, anggaplah memang itu uang nganggurnya, semua cicilan dan kebutuhan tuh sudah terbayarkan. Nah, dengan 100.000 rupiah ini, better mana nih Mas Agus? Apakah ditabung atau diinvestasikan atau bagaimana? Gini, saya pengen ngingetin teman-teman, saya nggak tahu nih, teman kumparan tahu lagu ini nggak? Yang abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Ingat Iya, nggak Mel? Tahu lagu itu itu nggak yang Mel? nyanyi namanya Melisa juga tuh kalau nggak salah tuh. Bukan Saya Melisa ini dikasih kan? nama Melisa karena karena artis cilik itu lagi meroket namanya waktu itu. Iya, Oh serius? lagu Abang Tukang Bakso, ya bener. Iya. Gimana tuh Mas Agus? Apa hubungannya sama Abang Tukang Bakso tuh? Oke, waktu itu kan lagunya kan gini Mel. Hmm, Satu mangkok saja, 200 perak. Satu perak, mangkok iya, Mel. Ya iya, kan? iya. eh, Satu mangkok bakso dulu itu adalah 200 perak. Sekarang boleh nggak sih, Mm-mm. Bang? Satu mangkok 200 perak? Udah sudah Udah nggak tidak boleh lagi. ada. Bahkan kuahnya aja Tadi sudah enggak juga 200 perak, nggak cukup. itu dia. Artinya apa? Mhm. Artinya ada yang namanya inflasi, Mel. Ada kenaikan Yes. harga. Nah, nggak usah jauh-jauh ke sana. Misalkan kayak beras aja, Mel. Saya pernah ngitung tuh. 10 tahun yang lalu, 1 kilo beras itu 4.500, Mel. Mm-mm. Tahun ini 1 kilo beras kan kurang lebih sekitar 10.000, 11.000 ya, Betul, tergantung belasan. kualitinya. Nah, itu kurang lebih per tahun naiknya sekitar 4,5 sampai 5%. Baik. Gitu. Nah, jadi kalau per tahun itu terjadi inflasi dari beras saja sekitar 4 sampai 5%, pertanyaan saya gini, tabungan tahu nggak sih Mel? Bunganya berapa Mm-mm. Mel? Bunganya rata-rata memang tidak terlalu besar ya. Terlalu besar. Artinya gini Mel, untuk mengalahkan inflasi aja, tabungan itu udah Mm-mm. nggak bisa. Ya, ya. Jadi satu-satunya cara untuk melawan inflasi adalah investasi, gitu. Investment. Jadi bukan kita nggak menyarankan menabung, menabung is good, tapi kalau teman kumparan pengen lebih powerful lagi nih uangnya, caranya adalah harus investment Mel. Gitu. Jadi that's the reason why we have to start to invest our money. Gitu. Start now ya. Tapi Start sekali lagi now, dengan ya. catatan itu tadi ya, bahwa kita pastikan memang itu uang yang uang dingin ya, bukan uang yang seharusnya dipakai untuk pos lain ya, Mas Agus. Mhm. Ya, ya, Oke. betul, betul, ya. Yes, yes. Oke, kita udah dapat jawaban nih berarti ya teman kumparan, bahwa dengan 100.000 rupiah sudah jelas itu sangat possible untuk kita investasi. Nah, kalau produk investasinya apa saja nih Mas Agus? Mungkin bisa share di sini jenis, karakteristik, dan cara investasinya bagaimana sampai imbal hasilnya kira-kira seperti apa? Well, gini, Hmm. sebenarnya kalau kita bicara tentang pilihan investment di instrumen keuangan itu sekarang kan banyak banget. Apalagi saya yakin lah teman kumparan ini kan most likely saya perhatikan adalah milenial, bahkan mungkin Yes. generasi generasi Z ya Mel yang nyebutnya ya, yang sekarang Iya, itu yang di Gen Z. bawah-bawah saya. Ya, artinya mereka itu sebenarnya udah jauh lebih familiar dengan instrumen keuangan Investasi. compare dengan generasi kami nih Mel sebelumnya. Tapi pesan saya gini, sebelum teman-teman memulai investment, memilih yang mana, pesan saya adalah kenali dulu dirinya sendiri, Mel. Ya, Hmm. kenali dulu diri kita, lakukan apa yang disebut dengan risk profiling, gitu. Risk profiling itu adalah kita pengen tahu, mengetahui karakter kita itu di bagian mana. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena ini ada hubungannya dengan pilihan investasi yang kita pilih, Mel. Baik. Rambut Melisa sama rambut temen-temen temen kumparan mungkin sama-sama hitam. Rambut kita sama-sama hitam, kecuali saya rada putih nih, Mel. Tetapi bisa jadi profil kita berbeda, Mel. Oke. Nah, risk profiling itu kita perlukan karena untuk mengetahui karakter kita. Nanti setelah kita mengisi kuesioner di risk profiling itu akan ketahuan apakah kita ini tipenya adalah konservatif, kemudian moderat, atau agresif. Nah, berdasarkan karakter kita tadi, pilihannya macam-macam, Mel. Satu,
kita bisa invest, let's say, di bonds atau obligasi surat utang. Kita bisa invest di reksadana. Kemudian kita bisa invest di saham. Kita bisa invest, mungkin anak-anak sekarang lebih familiar dengan yang namanya cryptocurrency. Kemudian ada yang namanya peer-to-peer lending atau equity crowdfunding. Jadi pilihan tuh banyak banget kan. Nah, profil mana yang sesuai dengan kita baru cocokkan dengan produk yang cocok, Mel. Gitu. Karena nggak semuanya itu sesuai, Mel, maksudnya produk yang ada di market itu belum tentu cocok dengan karakter kita. Kalau ternyata kita orangnya jantungan, Mel, itu belum tentu siap juga terjadi resiko. Betul, gitu, betul. Mel. Jadi setelah tadi identifikasi nih keuangan kita, selanjutnya adalah ya identifikasi produk mana yang kira-kira sesuai dan cocok buat kita gitu ya. Tapi profil dulu, Mel. Profil dulu. Jadi betul. Keuangan kita, profil kita, kemudian cocokkan dengan produk yang ada di market. Nah, tapi di antara investasi-investasi itu ya, produk-produk tersebut ya Mas Agus, mungkin kan banyak nih yang nanya, lalu yang mana tuh yang kira-kira kasih cuannya besar gitu. Berarti kalau seperti itu ya balik lagi ya ke yang tadi penjelasannya, bahwa memang mindsetnya bagaimana, kemudian yang memang cocok dengan kita itu seperti apa gitu ya. Karena kan biasanya kan tendensi orang tuh kalau mau investasi pengennya wah cuannya kalau bisa cepet gitu, kalau bisa juga jangan yang dikit banget. Kayak gitu gimana tuh Mas Agus? Sebenarnya nggak apa-apa sih, Mel. Maksudnya kita expect bahwa kita mendapatkan cuan, dan itu menurut saya wajar-wajar aja. Tetapi gini, yang perlu kita luruskan adalah bukan cuan besar, tetapi potensi cuannya yang sangat besar. Ingat, ada kata potensi. Karena dalam ilmu investment ya, Mel ya, kan ada istilah kalau misalkan kita menginginkan yang potensi cuannya sangat besar, di satu sisi juga harus siap dengan potensi loss-nya juga lumayan tinggi juga. Itu yang harus diingat. Nah, kalau teman-teman tipenya adalah yang nggak berani mengambil resiko tinggi, ya saya sarankan yang relatif lebih aman, gitu, Mel. Let's say misalkan di reksadana nih, Mel. Di reksadana sendiri kan sebenarnya juga ada 4 pilihan kan. Ada yang pasar uang, kemudian pendapatan tetap, campuran, atau saham. Nah, teman-teman harus tahu nih, kalau potensinya yang lebih paling tinggi adalah memang yang reksadana saham. Tetapi secara resiko juga lebih tinggi dibandingkan yang pasar uang. Gitu. Baik. Jadi kalau pilihannya yang cepat banget nih, Mel ya, kalau potensinya cepat banget pasti saham. Kemudian sama-sama kita tahu kripto ini juga luar biasa gitu ya. Meskipun secara ibaratnya sampai saat ini itu masih belum menjadi alat pembayaran yang sah. Tapi kalau dari sisi investment nih, anak-anak milenial ini saya lihat kan eager banget gitu karena melihat berita-beritanya kan gitu, Mel. Nah, gitu. Mas Agus, terus pertanyaan selanjutnya nih ya, ketika kita udah berniat investasi ini, mungkin buat teman-teman yang di tahap belajar ya, baru belajar untuk investasi gitu, ada saran nggak Mas Agus? Kira-kira tuh sabarnya tuh jangka waktunya tuh berapa lama? Maksudnya ada kan cerita-cerita yang kayak, oh sekarang udah niat investasi, semua sudah diukur, sudah diatur, sudah dipilih produknya, tapi ya itu tadi karena nggak sabaran, jadi ya udah deh ditarik uangnya gitu, belum sampai setahun, alhasil malah rugi gitu. Nah kalau yang seperti ini mungkin Mas Agus punya personal advice untuk teman-teman seperti apa dalam berinvestasi? Harus sabarkah? Harus bagaimana nih Mas Agus? Ya, Mel, jadi itu tadi yang saya bilang, Mel, ketika kita mau mulai invest, itu kan ibaratnya kan kita memang serius dong, nggak main-main dong. Artinya gini, kita harus tahu tujuan kita, apakah satu short term yang jangka pendek, apakah medium term, atau untuk long term goals-nya. Contoh nih, Mel, kalau misalkan kita untuk beli rumah 5 tahun, gitu ya, Mel ya. Kita udah clear nih, tujuan kita 5 tahun untuk mengumpulkan down payment, DP. Misalkan tiba-tiba di tengah belum tercapai, kira-kira Melisa pengen cabut atau masih pengen fokus ke goals-nya, Mel?
Fokus dulu kali ya, karena Ya, penasaran juga nih ini kemana bisa membawa. betul. Jadi kita harus clear dulu nih Mel. Kalau misalkan Hmm. tujuannya let's say uang, contoh nih Mel, Melisa pengen tahun depan negara favorit mana Mel? Kalau buat holiday Mel, traveling Mel. Holiday sih sekarang pengennya ke Swiss. Swiss ya, wow. Oke, kira-kira nih Mel, pengennya berapa tahun lagi? Hmm, ya kita doakan misalnya pandemi cepat selesai begitu ya, mungkin setahun 2 tahun terlalu cepat ya. Ya 3 tahun lah maksimal. Ti- Gimana? Oke, oke, tiga Misalnya tahun. ya, misalnya Mm-mm. contoh ya. Oke, nah kalau misalkan goalsnya Melisa adalah pengen 3 tahun, kalau dari di investment itu kategorinya adalah medium. Kan ada Hmm, short term, ada medium, ada long term. Saya bisa bilang yes, itu adalah medium. Nah, medium. ketika Melisa tahu bahwa tujuannya adalah medium, ya saran saya mungkin investasinya itu satu sesuai dengan karakter Melisa, kemudian juga yang ibaratnya resikonya juga menengah saja. Karena tujuannya apa? Nanti kalaupun misalkan ternyata turun gitu ya investmentnya, Mhm. itu nggak kecewa-kecewa banget, sehingga Melisa itu nggak langsung tiba-tiba, nggak sabar, akhirnya saya tarik lagi. Hmm. Gitu. Jadi, kalau misalkan tahu goalsnya 3 tahun, kemudian baru 1 tahun nih, Melisa mau tarik nggak? Ya jangan dulu lah, sama kayak tadi Mas Agus bilang ya, paling nggak Iya. bisa ngerasain dikit lah, nggak rugi-rugi banget. Tapi Nah, kalau bisa sih cuan-cuan banget ya. nah Ya ya itu ya. dia. Memang proses di investment itu juga perlu kesabaran sih, perlu Ya, belajar. Perlu belajar. oke. Jadi di dunia ini nothing such yang orang bilang instan gitu memang nggak ada gitu loh Mel. Hmm. Gitu. Sama intinya ya, dari beberapa juga saya sempat ngobrol-ngobrol gitu dengan beberapa Hmm. narasumber juga sama dengan yang Mas Agus katakan ya, bahwa memang benar-benar harus tahu goalnya apa, dan kita juga harus tahu ada potensi keuntungan, tapi kita juga harus bisa berbesar hati kalau misalnya ada loss gitu ya. Maksudnya resiko itu pasti Hmm. ada, begitu ya Mas Agus ya. Ya, Biasanya nih ya, Mas ya. Agus, buat buat orang-orang mungkin yang konsultasi sama Mas Agus terus merasa bahwa aduh kurang apa ya, takut gitu mengambil resiko. Biasanya yang Mas Agus katakan tuh gimana, Mas? Maksudnya buat Oke. orang-orang nih yang mungkin takut banget ambil resiko, jadi mau investasi juga nggak jadi-jadi, itu pertama. Terus kedua, ketika investasi pun bawaannya tuh kayak takut gitu, tiap hari ditanyain gimana nih gitu, sudah naik berapa persen dan lain sebagainya. Kalau dari pengalaman bagaimana Mas? Biasanya gini Mel, orang itu takut basically karena kan bisa dibilang maaf knowledge-nya yang mungkin belum Mel. Hmm. Jadi ketakutan itu muncul karena memang secara knowledge atau pengetahuannya belum mengenal banget itu produk, gitu. Nah, pertanyaan kedua gini, apa yang dia takutkan? Kalau misalkan yang dia takutkan adalah dari sisi capitalnya atau modalnya gitu, ya kita artinya kan dari situ aja kita udah kelihatan bahwa profil dia belum tentu siap mengambil resiko kerugian. Makanya yang itu tadi saya bilang Ya. bahwa yourself. Ketahuin diri Hmm. diri diri Anda sendiri apakah Anda tipe yang berani mengambil resiko gitu. Karena kalau kita mengharap profitnya sangat besar di satu sisi resikonya juga harus biasanya mengimbangin tuh Mel. Hmm. Sekarang kita Oke. jujur-jujuran aja deh Mel. Gini Mel. Ya, ya. Kemarin itu kan bulan ini bulan kemarin berapa banyak yang tiba-tiba orang kecewa karena salah investment, yang tiba-tiba ada sebuah platform yang hilang gitu ya di sebuah cryptocurrency. Nah, maksud saya, pesan saya adalah ketahuin dulu nih, teman-teman harus belajar dulu jenis-jenis produk investment, jangan hanya asal ikut-ikutan gitu loh, Mel. Hmm. Maksud saya itu seperti itu. Gitu. Jadi benar-benar memang harus itu tadi ya, yang kalau aku pelajari ya, nggak bisa yang oke, mau investasi tapi nggak mau tahu seluk beluknya gitu ya. Itu salah juga ya Mas Agus ya, kalau yang itu tadi Iya, ikutnya cuman oh yang penting tren, oh yang penting ikut nih investasi, tapi ya tidak mengerti apa yang harus dipelajari. Dan itu tadi harus mengerti bahwa ada yang namanya resiko
risiko dalam investasi. Betul. Oke, Betul. Mas Agus, kita boleh membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Iya, teman ini banyak kumparan banget ya, nih, Mel. Mas? Ya, ini Iya. tadi kita udah pilih beberapa dari tim kumparan. Ini pertanyaan pertama dari akun @flcmnc. Pertanyaannya adalah, Mas, kalau investasinya cuma 100.000, bisa dapat compound interest juga nggak? Oh, that's very good question. Ya, ini kalau sampai bertanya seperti ini, Mel, berarti dia sudah lumayan Mengerti inilah ya? Mel, pinter nih. Iya, jadi dalam investment itu kita mengenal apa yang namanya compounding. Istilah gampangnya kayak bunga berbunga gitu loh, Mel. Jadi sebenarnya kalau compounding itu terjadi apabila kita melakukannya itu adalah secara rutin gitu ya. Jadi compounding itu bunga berbunga itu misalkan gini, kita hari ini invest nih Mel, misalkan 100.000 ya. Kemudian bulan depan kita invest lagi 100.000. Bulan depannya kita invest lagi 100.000 secara rutin. Ya. Nah, yang 100.000 di awal tadi, kalau misalkan dia sudah naik, let's say 10%, kan bulan depannya diinvest kan tetap jalan nih Mel investasinya, betul nggak? Betul. Nah, tapi di bulan yang kedua, yang 100.000 masuk kan akan dapat return lagi kan, dapat keuntungan lagi. Di bulan ketiga dapat return lagi. Itu yang disebut dengan compounding. Jadi, kalau pertanyaannya apakah dengan 100.000 itu memungkinkan untuk compounding? Yes, dengan catatan bahwa kita disiplin, Mel. Ibaratnya gini, Rutin. Mel, kan nggak mungkin, ya rutin, kan nggak mungkin hari ini, saya hari ini misalkan invest 100.000 nih, gitu. Kemudian habis itu kita diem, tahun depan baru invest lagi 100.000. Ya efeknya ya nggak seberapa sih, Mel. Kan gitu, Mel. Iya. Itu tadi Jadi ya, kan, jadi... kita niatnya kan latihan investment itu kan ya ibaratnya sebenarnya yang paling penting adalah mendisiplinkan kita untuk invest secara rutin, Mel. Kalau modal kita pas-pasan, gitu. Jadi keywords-nya itu ya, selama memang investasinya dilakukan secara rutin, maka compound interest itu ya pasti ada ya, pasti bisa dirasakan betul. gitu ya, Mas Agus. Betul. Oke, Yes, semoga betul. bisa menjawab ya tadi teman kumparan yang bertanya, terima kasih. Selanjutnya dari akun @andingdiko, pertanyaannya adalah, apakah reksadana uang yang dilakukan bertahun-tahun masih ada peluang dan bisa menyaingi inflasi, Mas? Oke. Gini Mel, ketika kita bicara reksadana, memang reksadana itu tidak selamanya itu akan selalu naik. Sometimes ketika market drop, ya mau nggak mau performanya juga akan drop kan. Pertanyaan itu tadi adalah penempatannya adalah misalkan reksadana pasar uang ya yang dimaksud. Kalau reksadana pasar uang memang saya perhatikan itu biasanya returnnya secara overall itu tidak lebih ya hampir sama di atas deposito sedikit lah Mel. Gitu. Yeah. Jadi kalau ditanya apakah bisa mengimbangin inflasi, inflasi kita kan let's say misalkan tahun ini sekitar 2-3% gitu ya Mel ya. Ya biasanya pasar uang kurang lebih hampir sama atau di atas itu. Makanya kalau misalkan tujuannya adalah untuk benar-benar mengalahkan inflasi, sarannya adalah di yang campuran atau reksadana. Gitu. Kemudian apakah misalkan kemudian dia turun nih Mel, lagi turun dan udah dalam. Memang sometimes even reksadana pun kita sendiri juga harus mengawasin, bukan berarti begitu kita invest nih Mel, kemudian kita diamkan aja. Kalau kira-kira kita melihat bahwa trennya, bahwa performanya ini udah nggak bagus nih, ya nggak apa-apa kita switch ke reksadana yang lain Mel, ke investment yang lain, jangan didiamkan di situ. Karena berdasarkan based on my experience di lapangan Mel ya. Ya. Memang ada beberapa reksadana itu yang kadang kita tunggu setahun 2 tahun pun nggak naik-naik itu ada Mel. Itu ada. Sehingga strateginya kita juga harus jangan didiamkan gitu loh. Jangan didiamkan, tapi kita juga harus aktif untuk mereview kira-kira ini potensinya masih bagus nggak kalau saya diamkan. Gitu. Oke, jadi aktif untuk review ya potensinya seperti apa paling nggak dalam beberapa waktu ke depan. Oke, semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya nih Mas Agus dari Ya, @nasef.nugraha. Mas Agus, ya. bagaimana? Wah, ini bagus juga nih pertanyaannya. Bagaimana melatih emosi ketika investasi, tidak terburu-buru dan tidak mudah khawatir? Apa yang harus dilatih? Tadi udah sempat disinggung sedikit, tapi nggak apa-apa Mas Agus, boleh dijawab kembali. Gimana nih Mas melatih emosi? Namaste. Oke, makanya gini Mel, supaya kita itu nggak deg-degan, kita nggak jantungan gitu ya. Pastikan ketika kita invest tadi, kita tahu bahwa uangnya adalah memang uang, bukan untuk uang yang dipakai, Mel. Ingat nggak Mel, kemarin berita sangat heboh di Jakarta, ada satu pemuda yang maaf jatuh dari apartemen, menjatuhkan diri, bunuh diri, Iya. gara-gara dia invest di instrumen keuangan dan ternyata usut punya usut, kalau nggak salah yang saya baca itu adalah sumber dananya adalah bukan uang dia sendiri, bahkan dari pinjam. Nah, itu yang menyebabkan dia akhirnya stres. Nah, berangkat dari situ supaya kita nggak deg-degan, satu, tadi di awal saya bilang, ketahuin profil Anda. Kalau Anda ternyata orangnya jantungan, jangan invest di resikonya yang tinggi. Mulailah dari belajar yang resikonya relatif lebih rendah dulu. Okay. Dan kita harus mengukur, biasanya saya bisa menerima resiko apabila turun, let's say misalkan 5% atau 10%. Kalau di atas itu ibaratnya nggak terima, ya udah bisa jadi harus cut loss memang. Dan berpikir ulang, mereview ulang, invest di mana yang lebih bagus. Gitu. Jadi kalau misalkan dia sampai deg-degan, artinya memang dia belum siap tuh Mel. Untuk resiko yang tinggi ya? Untuk resiko, yes, betul. Oke, jadi benar-benar memang mesti mengenali diri ya. Tadi Mas siapa yang bertanya, ya kenali diri. Kalau memang ternyata, wah aku tidak siap untuk resiko yang tinggi ya. Cari yang kira-kira investasinya itu resikonya cenderung lebih rendah. Betul. Begitu ya Mas Agus. Betul. Tambah satu lagi Mel, kuncinya lagi. Kalau investment itu, kalau misalkan itu ya usahakan memang harus tahu tujuan. Kalau tujuannya misalkan long term ya, naik turunnya investment itu kan sesuatu yang wajar Mel. Tidak, maksudnya tidak selamanya produk investment itu akan selalu turun terus. Pasti akan ada suatu saat akan naik. Dan tidak selamanya juga investment itu akan selalu naik. Akan ada waktunya suatu saat akan turun. Nah, itu yang kita harus ketahuin, mindset seperti itu yang harus ketahuin. Gitu. Oke, jadi kalau boleh kita rangkum nih ya teman kumparan, balik lagi kita harus tahu goal kita apa dalam berinvestasi, kemudian kita juga harus mengenali diri kita sebelum kita, sambil kita mengenali resikonya juga ya, belajar, kita harus belajar. Ini yang satu kata kunci yang dari kemarin juga selalu ya, setiap kali sharing soal investasi pasti dikasih tahu bahwa memang harus belajar, harus riset juga, harus identifikasi kira-kira nih yang cocok untuk aku yang mana gitu ya, karena tidak semua produk investasi mungkin cocok untuk kita, gitu ya Mas Agus ya, kalau kita bisa simpulkan. Betul. Oke. Terakhir nih ya, pertanyaan atau sudah cukup? Ya. Oh, satu pertanyaan lagi, ini dari @RH Nabila. Dia mau tanya, kalau cuma investasi 100.000, apa nggak rugi Mas kena fee dari aplikasi investasi misalnya? Gimana tuh Mas? Enggak dong, Mel. Kan sekarang platform-platform digital tuh banyak banget nih Mel. Let's say nih, dan sekarang biaya admin itu bisa dibilang udah nggak ada Mel. Beda seperti dulu. Kalau dulu kan admin bulanan gitu-gitu di bank kan masih ada gitu ya. Ya, tapi sekarang sebenarnya banyak sekali platform itu yang tidak ngecas untuk let's say biaya masuk. Kalau kita invest ya invest saja. Yang paling kalaupun ada itu kecil banget kayak saham ya Mel. Saham itu kan paling kalau kita beli kan hanya 0,2, 0,3% kan gitu Mel. Jadi kalau misalkan kita investnya 100.000, 10%-nya kan cuman berapa Mel? 10.000, kalau 0,2 cuma 2.000. 2.000 ya. Sementara pajaknya hanya 0,1%, hanya 1.000. Jadi cuma 3.000 aja. Iya. Jadi kalau dibilang apakah nggak habis untuk biaya, nggak banget, karena fee-nya itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat gitu. kecil. Let's say kita misalkan
untungnya bisa sampai 5-10% Mel. Kalau hanya dikurangin 0,3% kan kecil banget, nggak nyampe 1%. Iya. Gitu Mel. Gitu. Jadi Ya. buat yang Ya. punya uang nganggur nih, mulai dari 100.000 nggak apa-apa banget karena nggak perlu takut ya harus rugi karena biaya Ya. aplikasi dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya Yes. seru banget kita pembahasannya Mas Agus, tapi kita terbatas waktu. Terima kasih banyak yang pasti ya Mas Agus sudah sharing. Oh ya, kita mau Ya. ada closing statement nih Mas Agus. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman kumparan semuanya yang sedang menyaksikan kali ini, apa nih pesan-pesannya buat yang mulai investasi atau mungkin yang sudah sedang melakukan investasi? Oke, seperti saya bilang tadi, kalau me as a financial planner selalu pesannya buat teman-teman milenial nih, teman kumparan. Satu, sebelum kita investasi, pastikan income itu selalu ada. Income harus dijaga. Karena itu penting, Mel. Karena banyak sekali anak muda itu nanya gini, Pak, saya bisa nggak hidup dari investment? Saya tanya, berapa dulu modalnya? Gitu kan? Kalau misalkan modalnya hanya kecil banget, belum tentu bisa hidup dari mengandalkan dari situ. Jadi pastikan income-nya ada, kemudian biaya-biayanya dikelola sehingga kita tidak, kalau masih pemula tidak tergantung di situ. Kemudian dana darurat, sorry ini saya menyangkut dana darurat. Pastikan ada, karena kalau tujuan investmentnya itu nggak jelas, takutnya niat investasi karena nggak punya dana darurat, tiba-tiba ada darurat, investasinya diambil. Kan sayang, Mel. Goals-nya nggak akan tercapai. Kemudian pastikan goals-nya harus jelas. Saya invest itu tujuannya apa? Itu harus clear dulu. Dan yang terakhir adalah investasi terbaik selalu invest pada diri sendiri. Dalam hal ini adalah belajar, Mel. Kan saya juga bikin kelas-kelas nih, Mel. Kelas-kelas belajar tuh, Mel. Gitu, Mel. Itu. Jadi yang terakhir tuh ya, invest ke diri sendiri itu belajar, bener juga. Jadi jangan langsung ya udah mau invest aja tanpa tahu apa-apa gitu. Tapi meluangkan waktu untuk benar-benar searching, untuk riset benar-benar ya supaya kita investasinya bisa tepat. Kurang lebih seperti itu ya Mas Agus. Yes, betul Melisa. Yes. Terima kasih banyak Mas Agus sudah berbagi informasi, sudah sharing sama kita malam hari ini. Semoga kita akan ada kesempatan lain lagi untuk sharing lagi ya soal investasi ya Mas Agus ya. Thank you so much, Mel. Saya tunggu ya. Thank you so much. Terima kasih banyak, sehat terus Mas, sukses. Sama-sama Mel, sukses. Terima kasih teman kumparan. Sampai ketemu, terima kasih. Saya izin ya, bye-bye. Bye-bye, thank you Mas Agus. Oke, teman kumparan kita sudah ngobrol-ngobrol dan tidak terasa sudah hampir mau 1 jam nih kelas investasi episode 8 kali ini. Untuk teman kumparan semua aja yang mungkin terlewat nih ya episode-episode kelas investasi, masih ada kalau dicek di feed Instagramnya @kumparan.com. Saya Melisa Lolino mau mengucapkan terima kasih nih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, yang sudah nonton lewat Instagram maupun yang nonton lewat TikTok akun @Instagram. Jangan lupa untuk selalu dicek nih ya kelas-kelas dan event-event yang menarik lainnya di sosial media Kumparan. Saya dan tim yang bertugas malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Tetap sehat, semangat semuanya. Selamat menikmati weekend. Sampai jumpa di kelas investasi selanjutnya. Dah.